Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik, melakukan semua pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuntunlah kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terangilah perjalanan hidup kami, supaya kami tahu untuk menjalani hidup kami dengan baik dan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mendengar dan mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 5 Desember 2025, tertulis dalam kitab Rut 2 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi idama, tongon rosi boas sian Betlehem, didokma aka panggotili, didongani Jehovah mahamu, jadi didok nasi da mandok ibana, sai dipasu-pasu Jehovah maho. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapakah itu Boas. Boas salah seorang yang kaya yang masih kerabat Naomi dari kaum Elimelek. Rut adalah menantu Naomi yang mereka datang dari tanah Moab kembali ke Bethlehem. Saudara-saudara, tentu ketika Naomi dan menantunya Rut kembali ke Bethlehem, keadaan mereka sangat sulit sekali, miskin, sedih dan sangat menyedihkan. Tetapi sebagai perempuan yang kuat imannya, yang tangguh di dalam kehidupan, Naomi terus mengajarkan Rut untuk tetap penuh semangat, rajin, ulet. Oleh sebab itulah Rut sangat mencintai mertuanya Naomi. Lalu ketika mereka tiba di Bethlehem, Naomi membiarkan menantunya Rut untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadanya ketika musim panen tiba. Rut pergi ke tanah milik Boas. Dan jika kita baca dalam Rut pasal 2 ini secara keseluruhan, di situ kita bisa memahami bagaimana seorang Boas yang kaya raya tetapi juga mempunyai hati yang sangat luas, yang sangat mengasihi. Ketika ia melihat Rut memungut jelai di belakang penyabit-penyabit, maka dengan
tegas Boas mengingatkan para pengerjanya untuk membiarkan bulir-bulir jelai itu tersisa di belakang mereka. Supaya apa? Supaya Rut boleh memungutnya. Saudaraku, sebenarnya jika dari hubungan keluarga, bisa saja Naomi menjumpai Boas dan meminta pertolongannya. Tetapi dia tidak melakukan. Dia membiarkan menantunya untuk bekerja. Dan ketika Rut menceritakan di tanah milik siapakah dia bekerja, maka Naomi mengatakan kepada Rut jika Boas itu masih kerabat mereka. Saudara, terkadang hubungan keluarga atau sesuatu yang bisa kita harapkan membuat kita enggan untuk bekerja, membuat kita enggan untuk berusaha. Terkadang orang yang kuat di belakang kita membuat kita merasa sangat diperlakukan istimewa. Tidak demikian dengan Naomi. Naomi tahu Boas itu kaya. Boas itu bisa melakukan apa saja, memberikan apa saja untuk mereka. Tetapi dia membiarkan Rut bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi menurut renungan kita hari ini, apa yang mau kita soroti? Ketika Boas melihat Rut, dia pun dengan tegas mengatakan kepada pengerjanya untuk membiarkan, bahkan menjatuhkan lebih banyak bulir-bulir jelai agar Rut dapat memungutnya. Dia memang orang yang sangat murah hati dan sangat memberkati. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan hari ini, ketika Boas datang berjumpa dengan para penyabit-penyabitnya, ia memberkati mereka di dalam pekerjaannya. Dan respon yang sangat baik dari semua pengerjanya, mereka menjawab, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jika seorang pemimpin tidak baik, tidak bijaksana, tentu para pekerjanya atau para karyawannya tidak akan meresponnya dengan baik. Mereka hanya bekerja dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Tetapi lihatlah, para pengerja Boas ini melakukan pekerjaannya dengan baik dan mereka pun melakukannya dengan penuh kasih dan tidak segan. Mereka pun berdoa untuk berkat yang diberikan Tuhan kepada tuannya, yaitu Boas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Boas, seorang yang luas hatinya, besar cintanya kepada orang-orang yang rendah, memberikan cinta kasih sebagai tanda cinta kasih dari Allah, sehingga orang lain merasa diberkati. Kita dipanggil untuk memberkati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan teruslah berdoa untuk banyak orang yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat, tegar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, banyak yang harus kami kerjakan, tapi kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerjakannya dengan baik. Dan biarlah hidup kami terus diberkati, sehingga kami boleh menjadi berkat. Sebagaimana Boas yang mempunyai hati begitu luas, mempunyai kasih yang begitu dalam, kami pun boleh mengasihi dan terus menolong orang lain dengan penuh cinta dan kasih. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan teruslah pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu dan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji dan sembah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.